Ruya dan lagi orang-orang saat menikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Dawuhnya Kanjeng Nabi adalah layam luku ora bakal tumeka sapa abdul kawula ayyakuna yata'ala sapa abd iku minal muttaqina saking golongane wong kang takwa. Artinya adalah kata Rasulullah tidak akan sampai seorang hamba itu menjadi golongannya orang-orang yang bertakwa. Kapan dia bisa sampai? Hatta yada hingga bisa nganani sapa man sapa abd ma ing lakoni perkara la baksa kang orang bahayani apa-apa man bi kelawan abd sampai dia sanggup melakukan atau menghindari sesuatu sampai dia bisa mengupayakan melakukan sesuatu yang tidak berbahaya. Hadaron krono rumangsa ing masaking perkara bihikan sebab bihikan ikut tetap kelawan ma al-ba'su utawi bahaya. Tujuannya adalah untuk menghindari sesuatu yang bahaya baginya. Rawahu riwayatake sapa riwayatake ing hadis Sunan At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim. Untuk menjelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa, Imam Nawawi di dalam kitab ini mensatir atau mengambil satu hadis yang berbunyi tidak sampailah seorang hamba kepada derajat takwa sampai dia bisa menghindari hal-hal yang bahaya baginya. Tujuannya adalah sampai dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bahaya baginya. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang bahaya baginya. Nah, hadis ini kan hadisnya sifatnya umum, menghindari melakukan sesuatu yang tidak bahaya, menghindari sesuatu yang berbahaya baginya. Itu tanda orang yang bertakwa versi hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mendengar hadis ini kita masih butuh banyak penjelasan apa yang berbahaya dan apa yang tidak berbahaya. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kata beliau awal utawi kawitane khamsun, awal utawi kawitane khamsun iku alayu jalisa yen orang ngancani lungguh sapa abet ilaman ane ing wong ilaman ane wong yuslihu kang bisa bagus yuslihu kang bagus ake sapa man adina ing agama adina yuslihu kang bisa bagus ake sapa man adina yuslihu yuslihu kang bisa bagus apa adinu agama ma'ahu satane man wa yaglibu lan bisa ngalahake apa adin al-faraja ing bagi wal lisan ala ing lisan bi ayyam na'ahu akan dari kelawan bisa nyegah karuni dalam dari kelawan bisa nyegah apa adin sapa man ing farji lan ing lisan anfudulil jimai saking leluyane jima wal kalam lan guna. Berbahaya yang pertama, jadi menghindari sesuatu yang melakukan sesuatu yang tidak berbahaya, mengupayakan sesuatu yang tidak berbahaya, menghindari sesuatu yang berbahaya. Itu ciri orang yang bertakwa. Nah, itu kan butuh menjelas. Kata Sayyidina Umar, yang pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa, dia tidak senantiasa mau menemani orang, atau dia senantiasa mau berteman atau sering ngobrol dengan seseorang yang bisa memperbaiki agama. Yang agama itu bersama dengan dirinya itu bisa baik, dan urusan syahwat, nafsu birahi dan lisan itu bisa terjaga. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi tidak suka berkumpul dengan orang yang suka mengumbar syahwat dan omongannya itu banyak tidak berguna. Itu ciri orang yang bertakwa yang pertama. Jadi ciri orang yang bertakwa yang pertama itu adalah suka berteman dengan orang yang apabila berteman dengannya syahwat dan birahi kita terjaga serta lisan kita juga terjaga dari kalimat-kalimat yang tidak berguna. Itu ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua adalah kata Sayyidina Utsman wa tsaniyah utawi kang kaping pindhone khamsun
iku ida asobahu ing dalam alikalane mekenani ing abet apa saipun suwiji-wiji alimun kang agung minat dunia saking dunya ya roh ningali sapa abet ing dunya wabalan ing perkara kang banget perkara kang banget utawa cuba kang gedhe syidatan tegese kang banget lisuil akibati karena oleh akibat. Yang kedua itu adalah ketika dia melihat atau menerima ujian yang berat dalam urusan dunia, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang memang apa? Yang nanti balasannya itu sangat berat sekali. Artinya ciri-ciri orang yang bertakwa itu tidak menganggap urusan dunia meskipun itu besar itu berat baginya, karena urusan dunia itu adalah hal yang paling sulit atau paling menjadi petaka kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Insya Allah urusan dunia nek kehilangan perkara sing gede kan bingung. Nah, kalau orang bertakwa itu tidak, karena dunia itu dianggap sebagai sesuatu yang nanti di akhirat Allah adalah sesuatu yang sangat berat untuk dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang lek urusan dunia itu sing bingung, nah itu berarti belum masuk pada ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, ciri orang yang bertakwa yang ketiga itu adalah wasalisu utawi kang kaping 3 ayat opsi iku ida asoba ing dalam kalane mekenane ing ambek apa saipun suwiji-wiji qalilun kang gedhe minat dini saking urusan agama iltani mongko ngiyakini gedhe sapa abet dalika ing mengkono-mengkono qalil ayat pada tegese ngiyakini sapa abet analalika ribha krono satrene mengkono-mengkono berarti iku adil kang gede. Kalau seorang hamba melakukan pekerjaan baik dalam urusan agama, meskipun itu kecil, dia tetap melakukan dengan semangat besar karena dia yakin itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Jadi tidak perlu dia bisa melakukan pekerjaan baik itu harus bisa puasa Senin Kemis, tidak. Cukup dia sudah bisa sangat semangat, cukup dengan bisa melaksanakan semisal contoh sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah itu yang dilakukan dia sudah sangat semangat besar sekali, meskipun kata orang itu sepele pahalanya gitu. Jadi dia bisa melakukan sholat tarawih meskipun cuma 4 rakaat ataupun 8 rakaat, dia sangat senang sekali. Itu kalau dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia dia itu tidak merasa memiliki beban, tapi kalau urusan akhirat ketika dia sanggup melakukan meskipun sedikit, dia sudah sangat bahagia karena merasa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita puasa nanti munculnya sifat-sifat yang seperti tadi yang kita sampaikan, insya Allah puasa kita itu sudah bisa dikatakan sukses. Tapi kalau setelah puasa kita masih disibukkan dalam urusan dunia, ya kan, terus kita tetap tidak memiliki semangat untuk melakukan amal meskipun itu kecil, ya kan, tidak punya semangat, berarti ketakwaan yang harus bisa kita capai pada saat kita melakukan puasa itu tidak bisa dikatakan sukses dan tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Artinya kita harus terus melatih diri kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri yang ketiga itu adalah ketika dia bisa melakukan urusan agama, misal sholat 2 rakaat, dia sangat besar sekali karena dia meyakini itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah waromi utawi kaping papate khamsun iku layang lalu orang beri sapa abet dan
haram kama bil keterangan bil hadis kang disebut ing dalam hadis al mutaqaddimi kang wis dingin. Yang keempat, untuk sesuatu yang halal dia itu makannya tidak disampaikan kenyang. Kemana sekarang ya kan waktu buko dikeburi kalau perkara halal dia tidak mau. Jadi kalau sampai puasa, mari mulu sampai buko diantar nama waduh tidak masuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu urusan sesuatu yang halal pun perutnya itu tidak pernah dipenuhi. Kenapa? Karena takut nanti menyebabkan masuk pada sesuatu yang haram. Contoh makanan kan halal ya kan? Waktu berbuka sampai warki sampai terus keluar air dari ya kan? Lo itu masuk terporasi haram itu kan? Karena berlebihan dalam sesuatu yang halal. Dan orang yang bertakwa itu tidak seperti itu. Makanya kalau dia menggunakan sesuatu yang halal itu mengambil secukupnya saja. Jadi yang bagus apa? Ya wis, yang bagus itu kalau berbuka itu pakai kurma 1 atau 2. Ya kalau kurang ya tambah 10 jejel pon gede ya kan. Ya muntah ya ngelak udah. Kalau mau makan boleh nggak makan tapi cukup berapa kali suapan, jangan sampai dikenyangkan. Karena sebentar lagi kita akan melakukan yang namanya terawih. Kalau langsung kenyang ya takut itu tadi sampai terus kemudian keluar sedikit, nah itu sudah masuk memberi atau memenuhi perut kita dengan sesuatu yang halal sampai terjerumus kepada sesuatu yang haram. Jadi orang yang bertakwa tidak seperti itu. Dengan sesuatu yang halal perutnya cukup diisi, tidak sampai kenyang, cukup hilanglah lapar. Makanya nanti kalau berbuka cek karena tandanya orang yang berpuasa berhati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu yang halal. Wis halal jadi kafe. Terus yang terakhir itu adalah wa qomisuhal utawi kaping 5 ne khomsu iku ya ningali sapa abet annasa ing menungso kullahu ya sekabeh nas iku kot naju dadi golongane wong kang padha selamat sapa nas ai kholasu tegese padha selamat sapa nas minal halaki saking kerusakan liusni muamalati krono bagus sing pertepungane amalin nas ma'allahi ta'ala sartane Gusti Allah ta'ala wajar lan gelem ningali sapa abet nafsu ing awak dhewe abet kon halakan teman-teman rusak sapa abet ai bizambi tegese sebab dosa lisui muamalati krono enene muamalai utawa pertepungane amalin abet ma'allahi sartane Gusti Allah ta'ala hadallahu husnul Allah. Yang terakhir, tanda-tanda orang yang bertakwa kata Sayyidina Utsman, apabila orang itu senantiasa melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia melihat dirinya itu orang sebagai orang yang penuh dengan dosa. Jadi orang yang bertakwa ketika melihat orang lain pasti melihatnya ya Allah, orang itu tidak terlalu banyak dosa, tidak seperti halnya dengan diriku yang senantiasa berlumuran dengan dosa. Itu adalah orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada orang kok nganggep orang lain itu salah, itu berarti tidak masuk kategorinya orang-orang yang bertakwa. Karena kata Sayyidina Umar, orang yang bertakwa itu senantiasa merasa kalau orang lain itu selamat dari kejelekan dibanding daripada dosa-dosa yang senantiasa ia lakukan. Artinya apa? Artinya orang yang bertakwa itu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu lebih fokus kepada dosa dan kesalahan yang ia lakukan sampai dia tidak sanggup melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Itu kalau versinya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang dijelaskan di dalam kitab Nasha'ilul Ibadah. Lalu kalau di dalam Al-Quran bagaimana? Ada di dalam Al-Quran
seperti di dalam surat yang pertama tadi yang kita baca dari surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, kan gitu kan, bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ciri-ciri orang yang bertakwa itu sebutannya lanjutan dari ada ayat itu adalah hudan lil muttaqin. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya kan? Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya terhadap sesuatu yang gaib. Apa sesuatu yang gaib? Surga, neraka, pahala, itu dia percaya. Barokah dia percaya. Itu yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan orang yang senantiasa menegakkan sholat atau menunaikan sholat tetap telat, ya, sholat tetap tahu untuk sholatnya senantiasa dilakukan tepat waktu. Terus kemudian wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat, dan orang yang senantiasa menunaikan zakat. Terus kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min qablik, ya kan? Jadi orang-orang yang percaya terhadap apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, percaya apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, termasuk apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Terus yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang mau berbagi dari sedikit harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang lain bagaimana? Insya Allah yang lain masih banyak ciri-ciri orang yang bertakwa, tapi minimal dari 5 tanda yang sudah disebutkan oleh Sayyidina Utsman, sedikit dan perlahan kita bisa meniru dan memperbaiki kehidupan kita sehingga puasa kita betul-betul bisa mencapai pada derajatnya orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, surat Al-Asri, dan doa kafaratul majlis. Ala hadhihi wa la kulli niyatin shalihah wa li qadai hajatina min hawajitina la sallallahu wa qasidana wa yassarallahu umurana wa rabbana al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika